Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Breaking News. Dan di Breaking News hari ini aku masih sama, aku akan mengupdate teman-teman untuk kasus corona COVID-19 ini ada di Taiwan ada berapa banyak sih. Per tanggal 18 April kemarin aku mendapatkan berita bahwa ada 1480 COVID-19 yang ada di Taiwan. Yuk langsung kita ulik beritanya. Iya teman-teman, per tanggal 18 April kemarin, jadi ada 1480 COVID-19, kasus COVID-19 yang ada di Taiwan nih. Nah, 1390 itu dari lokal dan juga 90 itu dari impor, teman-teman. Nah, untuk deskripsi yang di lokal di mana aja yang lagi memarak, aku akan bacain kasih teman-teman ya. Sorry banget, aku bakal ngebacain kasih teman-teman dan juga buat teman-teman yang belum subscribe dulu, like dulu, biar kita juga makin termotivasi untuk bikin video-video selanjutnya. Oke teman-teman, oke aku langsung bacain ya teman-teman. Nah, jadi dari 1390 kasus domestik atau kasus lokal ini, 699 itu pria dan 687 itu wanita. Dan juga aku akan bacain kasih teman-teman lokasinya di mana aja. Jadi dari 500 itu ada di New Taipei City, 270 di Taipei City, 187 di Taoyuan, 115 di Keelung, 68 di Ilan, 57 di Hualien, 41 di Taichung, terus 31 di Kaohsiung, 21 di Tainan dan juga Pingtung, 20 di Hsinchu, 14 di Taitung, 13 Hsinchu, 10 di Chiayi, 7 di Nantou, 6 di Yunlin, 5 di Miaoli, 3 di Changhua, dan 1 di Penghu. Oke, jadi sama kayak yang kemarin teman-teman, ini kasusnya setiap hari semakin meningkat nih teman-teman. Dan juga jujur, aku sebagai orang yang sekarang lagi ada di Taiwan, juga sedikit takut karena memang mungkin kita ada vaksin ya teman-teman, tetapi tetap harus kita mengantisipasi yang namanya kayak COVID-19 ini, karena penyebarannya kan nggak kelihatan ya teman-teman, sama kayak yang teman-teman udah tahu. Jadi aku minta tolong banget buat teman-teman untuk teman-teman jangan pergi ke tempat-tempat ramai, terus juga teman-teman mematuhi semua peraturan yang ada. Terus juga teman-teman jangan lupa nih, teman-teman juga harus selalu siapin disinfektan biar teman-teman bisa pakai di mana aja, karena kan sekarang makin memarak ya teman-teman. Nah, terus juga tambahan nih teman-teman, buat teman-teman yang belum nonton ID Radio dan baru tahu nih channel ID Radio ini, aku terima kasih buat teman-teman. Kenalin aku Ken, terus juga ini YouTube ID Radio yang emang isinya untuk membantu teman-teman, menginformasikan teman-teman tentang berita, tentang informasi yang emang bermanfaat buat teman-teman juga. Terus aku bakal ngomong tentang ini sih teman-teman, kayak vaksin. Karena sekarang kan lagi memarak banget teman-teman. Untuk kita yang udah vaksin mungkin agak lebih tenang, tapi buat teman-teman yang masih belum ada vaksin, teman-teman boleh cari ke rumah sakit atau apotek yang di dekat teman-teman, dan teman-teman langsung tanya aja gitu loh, gimana sih caranya dapat vaksin. Dan aku yakin mereka bakal sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat akan membantu teman-teman, kasih tahu teman-teman gimana caranya mendapatkan vaksin. Karena sekarang lagi memarak dan juga ya emang lagi darurat gitu sih teman-teman, walaupun ya emang pemerintah Taiwan juga ingin menaturalisasikan COVID-19 ini. Tapi tetap teman-teman harus ada vaksin biar itu menjadi imun badan teman-teman sendiri. Oke, mungkin sampai sini aja breaking news hari ini. Aku akan tetap keep update ke teman-teman. Aku bakal terus kasih update ke teman-teman tentang corona COVID-19 ini gimana di Taiwan, biar teman-teman juga selalu keep up to date. Oke, aku Ken, pamit undur diri dulu teman-teman. See you guys on the next breaking news. Bye-bye. Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Fun Fact. Nah, jadi di Fun Fact kali ini aku akan membahas tentang apa sih teman-teman. Dari kemarin kan udah mulai makan makanan terus nih, karena aku juga suka dan atau demen makan nih. Jadi aku bakal kasih tau teman-teman lagi salah satu sejarah makanan yang ada di Taiwan dan otentik Taiwan gitu, yaitu bubble
milk tea atau Zhenchu Naicha atau ya boba sih lebih tepatnya. Jadi sejarah boba itu apa gitu ya teman-teman. Nah untuk biar aku kasih tahu lebih lanjut, langsung aja kita ke next. Nah teman-teman, jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi boba itu kan berasal dari Taiwan nih teman-teman. Nah awalnya itu di Taiwan itu nggak ada yang namanya kayak bubble milk tea atau milk tea pun ada, tapi ya yang kayak di warkop teman-teman, yang anget gitu loh, kayak teh tarik gitu sih. Nah tapi ada satu toko kecil di Taiwan namanya Chun Shui Tang, dan sekarang tuh udah ada tokonya banget di sini dan gede sekarang udah. Terus juga ada jual makanan, terus juga ada jual minuman boba, dan juga kalau teman-teman lagi ada di Taiwan, teman-teman wajib datengin Chun Shui Tang, teman-teman langsung datengin aja, karena biar teman-teman tahu tuh rasa otentik boba di Taiwan yang benar-benar pertama kali itu gimana sih. Nah jadi setelah mereka mencoba untuk membuat teh tarik tadi yang awalnya milk tea biasa yang anget, tapi mereka mau coba dibagi ke jadi dingin nih teman-teman, minuman dingin. Nah pada saat dia mau ubah dari teh milk tea atau teh susu yang anget ini menjadi yang dingin, ada satu pegawainya itu mengusulkan bahwa kayaknya kita boleh deh tambahin Fengyuan atau kayak apa ya, onde-onde gitu sih, yang kayak yang teman-teman tahu boba sekarang. Karena sebenarnya boba itu ya ada yang kayak di video kemarin yang aku udah kasih, boba itu dimakan pada saat perayaan tertentu, misalnya kayak sebelum Xinjia, waktu musim dingin. Nah biasanya mereka makan Fengyuan ini. Nah si pegawai ini ngomong, kayaknya kita tambahin deh, mendingan cobain tambahin itu Fengyuan ke dalam milk tea ini, ntar kita cobain enak nggak. Nah waktu dimasukin bobanya atau Fengyuannya, ternyata itu enak banget, dan juga masyarakat di sekitar juga pada suka nih teman-teman. Jadilah makanya ada yang namanya boba atau Zhenchu Naicha. Nah jadi teman-teman sekarang udah tahu kan boba itu sejarahnya kayak gimana. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya sama teman-teman yang lain, gimana sih sejarah atau history di balik boba itu kayak gimana? Nah boleh juga teman-teman share juga video ini biar teman-teman yang lain juga bisa nonton dan juga bisa tahu informasi-informasi yang seperti ini. Oke teman-teman, mungkin fun fact hari ini sampai sini aja. Teman-teman jangan kemana-mana, karena abis ini bakal ada podcast. Teman-teman tungguin, karena podcastnya pasti bakal ada sesuatu yang bisa teman-teman dapetin. Oke teman-teman, aku Ken pamit undur diri dulu teman-teman. See you guys on the next fun fact. Bye bye. Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken dan juga sama Mas Bagus di sini. Dan di episode kali ini kita bakal membahas tentang Indonesia Tempo Dulu 2. Dan yang kemarin buat teman-teman yang tahu, Indonesia Tempo Dulu itu apa sih? Boleh teman-teman lihat dulu di episode sebelumnya, teman-teman klik di YouTube channel kita, terus kalian cari, itu pasti ada. Terus juga lihat juga video-video sebelumnya, itu topiknya aku yakin bisa membantu teman-teman banget. Oke? Nah, langsung lanjut. Jadi Indonesia Tempo Dulu itu aku rangkumin sebenarnya itu sarana buat promosi Mas Bagus sendiri dan tim Mas Bagus untuk mempromosikan budaya kita, benar ya? Terus, nah, jadi kenapa ada Indonesia Tempo Dulu 1 sama Indonesia Tempo Dulu 2 nih, Mas? Kenapa ada Indonesia Tempo Dulu 1, terus ada Indonesia Tempo Dulu 2? Karena tahunnya berbeda. Jadi itu acara kita tahun kan. Ya. Jadi kita itu sudah 2 tahun ya, berarti kalau ada 2 Indonesia Tempo Dulu. Itu memang acara Agustusan, acara memeriahkan kemerdekaan ala kita. Tuh. Oke. Nah, jadi yang berbeda dari Indonesia Tempo Dulu 1 sama Indonesia Tempo Dulu 2 itu apa sih, Mas? Yang berbeda sebenarnya kita udah mulai paham nih ya jalannya seperti apa. Udah tahu ya ininya ya, belokan-belokannya. Tempo Dulu 1 itu seperti apa, akhirnya di Indonesia Tempo Dulu yang kedua itu kita sudah mulai punya konsep
Oke. Kalau yang pertama tadi kan yang penting jadul aja nih. Kalau yang kedua kita itu mempromosikan Bali. Jadi kita temanya adalah melancaran ke Pulau Dewata. Itu kalau di bahasa Indonesia kan itu berkelana ke Pulau Dewata. Kayak gitu. Itu sebenarnya mau kita sambungin dengan teater kita sih. Kita ada teaternya di dalamnya. Oke. Nah, jadi kalau yang pertama tadi kan ada hiburannya tuh ada apa namanya? Reok Ponorogo. ya. Ada tari perang. Tari perang. Ada BSAT bersama tarian-tarian daerah. Itu mereka narinya tuh masing-masing aja. Mereka nggak saling kenal. Terus ini kalau yang sekarang kita sudah mulai terkonsep. Jadi orang yang tidak saling kenal ini tadi saya kenalkan untuk yuk kita nyambung yuk gitu loh. Karena kan kita temanya Bali. Terus banyak penari-penari yang penari Jawa. Terus gimana caranya kita bisa masukin tema Bali tapi tariannya Jawa? Jadi kita bikin namanya melancaran ke Pulau Dewata tadi. Jadi di dalam tarian itu, dalam bentuk tari nih ya, itu mereka menceritakan tentang seorang putri yang mau dinikahin oleh pangeran dia dari Jawa nih. Tapi si putri ini ceritanya tuh memberikan syarat kalau mau menikahi dia itu dia harus mencari pusaka yang ada di Pulau Dewata gitu. Jadi itu perjalanannya si karakter cowok tadi untuk datang ke Bali. Gitu. Jadi gimana cara kita membelokkan penari-penari kita ada banyak yang Jawanya tapi nantinya kita ada Bali. Kita sebenarnya sudah ready ada penari-penari Bali. Kita bahkan bikin namanya barong. Barong itu sebenarnya barong Bali itu sebenarnya kan ada nih di KDEI dulu. Ternyata pas kita mau pakai barong ini udah dihibahkan ke museum dan itu disentuh aja. Akhirnya kita bingung, kita bikin sendiri, kita bikin baru, kita di sini kan ada namanya Blimade sama Bliwayan itu ada di Taichung itu memang dia itu seorang seniman di sini. Jadi kita tolong ke mereka untuk bikin barong tadi. Itu. Jadi yang ready itu barong sama tari pendet sama tari apa gitu namanya saya lupa. Tuh sebenarnya ready cuman ini doang. Tapi kita nekat untuk bikin melancarkan ke Pulau Dewata tadi. Nah, dengan cara kita bikin teater kontemporer yang menyambungkan tadi. Itu untuk ininya ya, untuk teaternya. Bedanya yang lain, kita kalau misalnya teman-teman waktu itu datang ke sana itu nuansanya semuanya Bali itu bener-bener kita kayak datang ke Bali. Ada Mas tau penjor nggak? Penjor itu yang kalau di Bali itu yang dari janur dirangkai-rangkai. Oh, yang warna kuning gitu gak sih? Tahu. Terus di bawahnya itu ada harusnya sih ditaruhin dupa-dupa kayak gitu. Cuman di area museum nggak boleh ada api. Jadi kita cuma naruhin bunga-bunga gitu. Terus Mas tahu kain poleng? Kain poleng itu kain yang kotak-kotak. Oh, tahu. Iya. Itu balik banget. Kita beli kain itu sebanyak-banyaknya. Kita pohon, setiap ada pohon kita lingkerin pakai kain itu. Terus kita ada umbul-umbul itu juga dari kain poleng. Ketika Mas datang ke sana itu benar-benar Bali. Terus di apa namanya? Foto booth kita itu backgroundnya itu namanya gebyok. Itu adalah pintu khas dari Bali. Jadi di belakang backgroundnya itu ada pintu khas Bali tadi. Terus di depan itu kita sediakan untuk yang cewek nih ya, yang cowok kayaknya aneh kalau pakai itu. Itu kayak rock cuman ditempel doang kayak gini. Jadi dia itu kayak bener-bener rock yang lagi megah kayak gitu loh. Padahal itu cuma tempelan doang. Itu bisa buat teman-teman foto di situ. Gitu. Terus ada tenda-tenda kedaerahan yang di Indonesia Tempo dulu tadi. Yang pertama itu ada. Kalau yang di kedua itu tetap ada, cuman saya kurangin. Karena saya pengen dikit, tapi dia benar-benar bisa menjual daerahnya.
Jadi kayak yang Oke. masih tetap yang dijual masih tetap makanan. Kalau makanan ya khas dari daerahnya. Terus background mereka itu wajib mencantumkan apa namanya wisata-wisata di daerahnya mereka. Jadi kita promo wisata juga. Dan itu Oke. orang Taiwan banyak yang datang ke situ dan tanya-tanya di situ. Itu saya seneng banget di situ ketika mereka ditanya-tanya sama Responnya positif ya Mas ya? sangat 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 positif. Itu bahkan mereka nyoba sate itu apa, nyoba gudeg itu apa. Saya bahkan ketemu satu orang itu setiap tenda dia beli itu setiap tenda Hmm. makanannya dibawa pulang. Ini dimakan udah apa enggak pikirku. Karena saking penasarannya dia dengan apa? Hmm. Karena mungkin setahu mereka kan oh Indonesia itu cuma Bali gitu ya. Bali, So, iya betul. ketika dia melihat ada orang yang pakaiannya bukan Bali dan yang dijual kayaknya juga bukan Bali Bukan gitu, dari Bali ya. dia aneh gitu Iya, dia iya, tuh iya. gitu. Terus kalau misalnya ditanya kenapa saya pilih Bali untuk kita tema untuk di Indonesia Tempo Dulu 2 Hmm. itu sebenarnya gini sih, kita kan lagi COVID nih ya. COVID pandemi ini cukup mengurangi aktivitas turis datang ke antar Betul, negara. betul. Sedangkan di Taiwan itu orang pada taunya Bali. Bali, betul, Hmm, benar. saya nggak pengen orang Taiwan khususnya itu melupakan Indonesia dengan Balinya. Karena mereka yang selama ini ditahui Bali, oke deh. Saya nggak pengen mereka melupakan Indonesia, terutama Bali. Kalau mereka sekarang belum boleh datang ke Bali, Balinya saya datangkan ke sini. Itu sih. Mantap, mantap banget gila. Nah, jadi teman-teman balik lagi yang kayak dari tadi udah Mas Bagus sudah bilang itu benar-benar positif banget ya. Suatu komunitas, suatu pergerakan yang emang buat kita, buat negara kita itu biasa buat kita berkembang juga loh, teman-teman. Jadi Mhm. teman-teman jangan malu gitu loh untuk share atau kasih tahu ke orang yang sedang teman-teman datengin negerinya ya pakai batik Mhm. nggak masalah gitu loh, malahan Betul banget. itu jangan jangan malu gitu loh teman-teman. Mhm. Nah Oh oke. iya, satu informasi lagi nih Mas Ken. Boleh. Bahwa di Museum Nasional Taiwan ini Mm-mm. itu ada koleksi yang selama 100 tahun itu belum dikeluarkan karena datanya belum lengkap. Mereka nggak tahu Oh, ini barang apa. Waktu itu ketika salah satu penelitinya namanya Miss Emily sama aku baik banget dia oke. nanya ke aku, Mas Bagus tahu nggak ini apa? Heeh. Ternyata itu keris, terus ada topeng, ada wayang, itu semuanya Oh. Indonesia. Kenapa 100 tahun dia mengendap di situ? Karena datanya belum lengkap. Kenapa bisa Hmm. datang ke Taiwan? Itu Jepang kan pernah ngejajah kita nih. Hmm. Jepang ngambilin barang-barang kita untuk dibawa balik ke Jepang. Hmm. Terus dia itu kan jajah Taiwan juga. Jadi dia itu Iya. mampir ke Taiwan, terus ketinggalan Oh. barang-barang ini gitu. Jadi Oke. sama orang Taiwan aja Wow. ini diteliti, masa sih kita yang punya Hmm. kita nggak bangga gitu loh Hmm. dengan budaya Hmm. kita gitu sih. Banyak loh guys, banyak loh teman-teman untuk teman-teman yang mungkin masih kayak nggak tahu gitu loh. Budaya kita tuh benar-benar disukain lah sama orang Mhm, luar. Bahkan orang luar datang ke negara kita mau ya mau lihat budaya kita tuh sebenarnya apa? mhm, Karena betul, budaya di betul banget. negara kita tuh masih benar-benar kental banget loh teman-teman. Jadi Masih terjaga dan kaya eh banyak yang. ya di mungkin pesannya buat episode kali ini itu teman-teman nggak usah malu untuk teman-teman kalau misalnya ada suatu budaya atau ada pakaian ada tertentu gitu loh atau bahkan batik yang sekalipun Mhm, udah terkenal teman-teman jangan malu untuk mhm. memakai batik loh karena dengan teman-teman memakai batik teman-teman juga bisa mempromosikan Indonesia loh gitu. Ciri khas Oke. kita. Nah, mungkin buat ngomongin tentang apa sih yang kita bisa lakuin buat Indonesia itu nanti kita bahas di episode selanjutnya ya. Oke. Oke, sip. Oke, see you guys on the next episode. Bye bye.
Waalaikumsalam. 阿公，早安，你要吃饭吗？ Pagi Akong, kamu ingin makan tidak? 哦，谢谢你。 Baik, terima kasih. 阿公，午安，你要吃水果吗？ Sore Akong, kamu ingin makan buah tidak? 哦，谢谢你。 Baik, terima kasih. 阿嬷，午安，你要点心吗？ Sore Amah, kamu ingin makan hidangan penutup? 好，谢谢你。 Baik, terima kasih. 阿嬷，晚安，你要吃晚饭吗？ Malam Amah, kamu ingin makan malam? 好，谢谢你。 Baik, terima kasih. 阿公，早安，你要吃饭吗？ 好，谢谢你。 阿公，午安，你要吃水果吗？ 好，谢谢你。 阿嬷，午安，你要点心吗？ 好，谢谢你。 阿嬷，晚安，你要吃晚饭吗？ 好，谢谢你。